Latihan soal kompetensi PPPK. Formasi administrasi perkantoran jumlah soal 25 format. Pilihan ganda A, B, C, D, E. Kompetensi teknis. Soal 1. Fungsi utama dari tata kelola arsip yang baik di kantor adalah A. Mengurangi beban kerja pegawai. B. Memastikan dokumen mudah diakses dan aman. C. Menghemat ruang penyimpanan. D. Memastikan semua dokumen dibuang secara rutin. E. Mengurangi anggaran operasional kantor. Jawaban yang benar adalah B. Memastikan dokumen mudah diakses dan aman. Kita lihat pembahasannya. Tata kelola arsip yang baik bertujuan untuk mempermudah akses terhadap dokumen yang diperlukan serta menjaga keamanan data. Soal 2. Sistem informasi manajemen perkantoran yang efektif harus memiliki fitur berikut, kecuali A. Kemampuan untuk menyimpan data secara terpusat. B. Keamanan akses berbasis pengguna. C. Dukungan terhadap kolaborasi tim. D. Kemampuan mencetak dokumen dengan cepat. E. Proses otomatisasi yang relevan dengan tugas rutin. Jawaban yang benar adalah D. Kemampuan mencetak dokumen dengan cepat. Kita lihat pembahasannya. Sistem informasi manajemen lebih difokuskan pada penyimpanan, pengelolaan data, dan kolaborasi, bukan kecepatan mencetak dokumen. Soal 3. Dalam konteks surat menyurat resmi, bagian surat yang berfungsi sebagai pengantar isi surat adalah A. Alamat penerima. B. Tanda tangan. C. Kop surat. D. Pembuka. E. Penutup. Jawaban yang benar adalah D. Pembuka. Kita lihat pembahasannya. Bagian pembuka surat berfungsi untuk mengarahkan pembaca kepada isi utama surat secara singkat. Soal 4. Teknik pengarsipan yang mengelompokkan dokumen berdasarkan abjad disebut A. Sistem kronologis. B. Sistem subjek. C. Sistem numerik. D. Sistem alfabetis. E. Sistem lokasi. Jawaban yang benar adalah D. Sistem alfabetis. Kita lihat pembahasannya. Sistem alfabetis mengelompokkan dokumen berdasarkan urutan abjad, memudahkan pencarian berdasarkan nama atau judul. Soal 5. Kunci utama dalam penerapan 5S, seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke di lingkungan kantor adalah A. Menghemat biaya operasional. B. Meningkatkan produktivitas kerja. C. Mengurangi jumlah pegawai. D. Membuat kantor terlihat modern. E. Mempercepat proses perekrutan pegawai baru. Jawaban yang benar adalah B. Meningkatkan produktivitas kerja. Kita lihat pembahasannya. S bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang terorganisir, bersih, dan efisien sehingga meningkatkan produktivitas. Kompetensi manajerial. Soal 6. Seorang manajer kantor menghadapi pegawai yang tidak memenuhi target kerja. Langkah pertama yang sebaiknya diambil adalah A. Memberikan surat peringatan secara langsung. B. Memindahkan pegawai ke divisi lain. C. Memberikan bimbingan dan pelatihan. D. Menyusun laporan ketidakefisienan pegawai. E. Mengurangi tugas pegawai tersebut. Jawaban yang benar adalah C. Memberikan bimbingan dan pelatihan. Kita lihat pembahasannya. Memberikan bimbingan dan pelatihan, membantu pegawai memahami tugasnya dan meningkatkan kinerja. Soal 7. Dalam rapat koordinasi, seorang pemimpin sebaiknya A. Mendominasi pembicaraan untuk memastikan arah rapat jelas. B. Memberi waktu kepada semua peserta untuk berkontribusi. C. Membiarkan peserta menentukan agenda rapat sendiri. D. Menghindari konflik dengan tidak memberikan kritik. E. Menunda keputusan hingga rapat berikutnya. Jawaban yang benar adalah B. Memberi waktu kepada semua peserta untuk berkontribusi. Kita lihat pembahasannya. Memberi kesempatan kepada semua peserta untuk berkontribusi, memastikan keputusan yang diambil lebih inklusif. Soal 8. Salah satu ciri komunikasi efektif di tempat kerja adalah A.
Pesan disampaikan dengan bahasa yang formal. B. Adanya umpan balik dari penerima pesan. C. Pemanfaatan teknologi komunikasi terbaru. D. Meminimalkan interaksi tatap muka. E. Penggunaan jargon profesional untuk meningkatkan kesan. Jawaban yang benar adalah B. Adanya umpan balik dari penerima pesan. Pembahasan. Komunikasi efektif melibatkan umpan balik untuk memastikan pesan diterima dan dipahami dengan baik. Soal 9. Sikap yang mencerminkan nilai-nilai sosial budaya Indonesia dalam bekerja adalah A. Mengutamakan kompetisi antar kolega. B. Membentuk kelompok kerja berdasarkan asal daerah. C. Menghormati perbedaan dan bekerja secara gotong royong. D. Mengabaikan pendapat minoritas. E. Mengutamakan hasil kerja dibandingkan prosesnya. Jawaban yang benar adalah C. Menghormati perbedaan dan bekerja secara gotong royong. Kita lihat pembahasannya. Gotong royong dan menghormati perbedaan adalah nilai-nilai budaya Indonesia yang harus diimplementasikan di tempat kerja. Soal 10. Seorang pegawai baru berasal dari daerah yang berbeda budaya. Sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh rekan kerjanya adalah A. Memberikan perlakuan khusus agar merasa nyaman. B. Meminta pegawai tersebut untuk sepenuhnya beradaptasi. C. Membantu pegawai tersebut memahami budaya kerja tanpa memaksakan. D. Menghindari interaksi langsung untuk menghindari kesalahpahaman. E. Membiarkan pegawai tersebut belajar sendiri. Jawaban yang benar adalah C. Membantu pegawai tersebut memahami budaya kerja tanpa memaksakan. Kita lihat pembahasannya. Membantu pegawai baru memahami budaya kerja, menunjukkan sikap inklusif dan saling mendukung. Soal 11. Apa tujuan dari pelaporan aktivitas kantor secara berkala? A. Menunjukkan loyalitas kepada atasan. B. Memastikan anggaran selalu terserap. C. Memberikan gambaran tentang pencapaian dan kendala kerja. D. Meningkatkan beban kerja pegawai. E. Membatasi komunikasi antar divisi. Jawaban yang benar adalah C. Memberikan gambaran tentang pencapaian dan kendala kerja. Kita lihat pembahasannya. Pelaporan berkala bertujuan memberikan gambaran tentang kemajuan pekerjaan serta kendala yang dihadapi, sehingga dapat ditindaklanjuti. Soal 12. Faktor utama yang menentukan keberhasilan jadwal kerja adalah A. Ketepatan alokasi waktu. B. Ketersediaan sumber daya manusia. C. Kesediaan pegawai untuk bekerja lembur. D. Pengurangan jumlah rapat. E. Fleksibilitas lokasi kerja. Jawaban yang benar adalah A. Ketepatan alokasi waktu. Kita lihat pembahasannya. Jadwal kerja yang efektif bergantung pada alokasi waktu yang tepat untuk setiap tugas agar target tercapai. Soal 13. Surat resmi yang ditujukan kepada pihak luar kantor biasanya menggunakan format A. Memo internal. B. Surat dinas. C. Nota kesepahaman. D. Surat edaran. E. Laporan kegiatan. Jawaban yang benar adalah B. Surat dinas. Kita lihat pembahasannya. Surat dinas digunakan untuk komunikasi resmi antara organisasi dengan pihak luar. Soal 14. Saat menyusun agenda rapat, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memesan ruangan untuk rapat. B. Menentukan waktu dan tempat rapat. C. Mengidentifikasi tujuan rapat. D. Mengundang peserta rapat. E. Menyusun daftar hadir. Jawaban yang benar adalah C. Mengidentifikasi tujuan rapat. Kita lihat pembahasannya. Menentukan tujuan rapat adalah langkah awal untuk memastikan agenda yang disusun relevan dan efektif. Soal 15. Dalam rangka menjaga keamanan data elektronik di kantor, langkah yang perlu dilakukan adalah A. Membuat banyak salinan dokumen. B. Menggunakan kata sandi yang kuat. C.
Menyimpan data di perangkat lokal saja. D. Membatasi penggunaan email. E. Tidak menggunakan jaringan internet. Jawaban yang benar adalah B. Menggunakan kata sandi yang kuat. Kita lihat pembahasannya. Penggunaan kata sandi yang kuat adalah salah satu langkah dasar untuk melindungi data elektronik dari akses tidak sah. Soal 16. Dalam pelaksanaan kegiatan administrasi, SOP, standar operasional prosedur, digunakan untuk A. Mengurangi jam kerja pegawai. B. Membatasi kreativitas dalam bekerja. C. Memberikan panduan kerja yang baku dan efisien. D. Mengganti tugas supervisor. E. Menghilangkan kebutuhan pelatihan kerja. Jawaban yang benar adalah C. Memberikan panduan kerja yang baku dan efisien. Kita lihat pembahasannya. SOP berfungsi sebagai panduan yang menjelaskan langkah-langkah kerja secara baku dan efisien agar hasil pekerjaan konsisten. Soal 17. Ketika terjadi konflik antar pegawai, langkah terbaik yang seharusnya dilakukan oleh atasan adalah A. Mengabaikan konflik agar tidak meluas. B. Memberikan sanksi kepada pihak yang bersalah. C. Mendengarkan kedua belah pihak dan mencari solusi bersama. D. Memindahkan salah satu pegawai ke divisi lain. E. Menunda penyelesaian hingga konflik mereda. Jawaban yang benar adalah C. Mendengarkan kedua belah pihak dan mencari solusi bersama. Kita lihat pembahasannya. Mendengarkan kedua belah pihak dan mencari solusi bersama adalah cara efektif untuk menyelesaikan konflik dengan adil. Soal 18. Kegiatan monitoring terhadap kinerja pegawai bertujuan untuk A. Memberikan tekanan agar pegawai bekerja lebih cepat. B. Menilai apakah tugas telah diselesaikan sesuai target. C. Membatasi waktu istirahat pegawai. D. Mengurangi biaya operasional kantor. E. Menyusun laporan harian untuk pimpinan. Jawaban yang benar adalah B. Menilai apakah tugas telah diselesaikan sesuai target. Kita lihat pembahasannya. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa tugas-tugas dikerjakan sesuai target dan kualitas yang diharapkan. Soal 19. Etika dalam berkomunikasi di lingkungan kerja meliputi kecuali menggunakan bahasa yang sopan. B. Mendengarkan tanpa menyela. C. Memberikan kritik secara terbuka di depan umum. D. Menghormati pendapat orang lain. E. Menjaga kerahasiaan informasi. Jawaban yang benar adalah C. Memberikan kritik secara terbuka di depan umum. Kita lihat pembahasannya. Kritik sebaiknya disampaikan secara pribadi, bukan di depan umum, untuk menjaga keharmonisan lingkungan kerja. Soal 20. Salah satu fungsi utama dari agenda kerja harian adalah A. Mengurangi jumlah pekerjaan. B. Menghindari penjadwalan rapat mendadak. C. Mengorganisir tugas-tugas agar selesai tepat waktu. D. Menambah beban kerja pegawai. E. Memastikan semua pegawai bekerja lembur. Jawaban yang benar adalah C. Mengorganisir tugas-tugas agar selesai tepat waktu. Kita lihat pembahasannya. Agenda kerja harian membantu pegawai mengorganisir tugas dengan baik, sehingga pekerjaan selesai sesuai tenggat waktu. Soal 21. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat keputusan adalah A. Format surat harus panjang dan mendetail. B. Surat ditulis dengan bahasa sehari-hari. C. Kejelasan isi, dasar hukum, dan tujuan surat. D. Tidak perlu mencantumkan tanda tangan pejabat. E. Surat hanya disimpan sebagai arsip internal. Jawaban yang benar adalah C. Kejelasan isi, dasar hukum, dan tujuan surat. Kita lihat pembahasannya. Surat keputusan harus jelas dan mencantumkan dasar hukum serta tujuan untuk menghindari kesalahpahaman. Soal 22. Saat menghadiri rapat, seorang peserta yang baik seharusnya A. Selalu setuju dengan semua keputusan.
B. Menyampaikan pendapat sesuai topik. C. Mengkritik tanpa solusi. D. Menggunakan ponsel saat rapat berlangsung. E. Datang terlambat karena kesibukan lain. Jawaban yang benar adalah B. Menyampaikan pendapat sesuai topik. Kita lihat pembahasannya. Peserta rapat yang baik berkontribusi secara relevan dengan topik yang dibahas dan mendukung jalannya rapat. Soal 23. Dalam pengelolaan arsip elektronik, metadata digunakan untuk menyimpan file dalam folder tertentu. B. Menambah kapasitas penyimpanan arsip. C. Memberikan informasi tentang arsip untuk memudahkan pencarian. D. Mengganti format file arsip. E. Menghapus arsip yang sudah lama. Jawaban yang benar adalah C. Memberikan informasi tentang arsip untuk memudahkan pencarian. Kita lihat pembahasannya. Metadata berisi informasi penting seperti tanggal, pengarang, atau kata kunci yang membantu pencarian arsip elektronik. Soal 24. Tindakan yang mencerminkan profesionalisme di tempat kerja adalah A. Menghindari konflik dengan tidak bekerja sama. B. Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan tim. C. Menyelesaikan tugas tepat waktu dan sesuai standar. D. Menunda pekerjaan yang dianggap sulit. E. Tidak menerima kritik dari rekan kerja. Jawaban yang benar adalah C. Menyelesaikan tugas tepat waktu dan sesuai standar. Kita lihat pembahasannya. Profesionalisme ditunjukkan dengan menyelesaikan tugas tepat waktu dan sesuai standar kualitas yang diharapkan. Soal 25. Dalam menghadapi perubahan teknologi di tempat kerja, seorang pegawai sebaiknya A. Menolak perubahan untuk menjaga kenyamanan kerja. B. Beradaptasi dan meningkatkan keterampilan baru. C. Mengandalkan pegawai lain untuk menghadapi perubahan. D. Menunggu pelatihan formal dari kantor. E. Menghindari penggunaan teknologi baru. Jawaban yang benar adalah B. Beradaptasi dan meningkatkan keterampilan baru. Kita lihat pembahasannya. Menghadapi perubahan teknologi dengan beradaptasi dan meningkatkan keterampilan baru adalah sikap yang tepat untuk mendukung kemajuan organisasi.